Bolehlah standby. Udah mulai. Yo. Bang apa Bung? Bebas. Bebas. Apa aja teman. Apa Bang Bung? Bang Bung. Bang Bung. Opening. Oh iya nih Bang Supi, saya mau tanya sesuatu hal kira-kira keseharian dari kesibukan seharian itu apa tuh kira-kira? Standar manusia pada umumnya lah. Apa tuh kira-kira? Bekerja, makan dan tidur. Pengacara sih bukan ya? Orang normal lah. Normal ya. Kerja, tidur, makan gitu. Seperti layaknya orang biasa lah ya. Iya. Kita kan sudah menjelang tahun dari 2024, sekarang ke 2025 ya. Iya, betul. Harapan terbesar kira-kira apa nih? Menjadi lebih baik Supi ya. dari kemarin Bang. Karena balas dendam terbaik itu menjadikan diri lebih baik. Dan jadi jangan balas dendam ke orang, minimal ke diri sendiri dulu lah. Iya. Jadi intinya balas dendam terbaik itu adalah Menjadikan diri Anda lebih baik. menjadi diri kita lebih baik. Iya. Tuh. Terus kemana aja tuh kemarin tuh? Apa nih? Tahun baruan. Ya. Seperti biasa orang-orang normal lagi. Ya, nonton kembang api saja lah. Ambil muter-muter. Karena emang di penghujung tahun nggak pernah ada libur mungkin ya. Karena ngajar target. Kerja terus. Iya, kerja terus. Boleh. Mungkin kalau orang-orang yang nonton bekerjanya di dunia retail atau lapangan kayak mungkin online shop gitu, ngerti lah. Iya. Wah, ya tahun gimana? Boleh dong nanti saya sediain karung buat akhir bulan, kayaknya dapat gede nih. Kenceng sih, Kenceng ya. urat betis. Urat betis. Berarti kalau libur kerja itu cuma tanggal merah Dan hari Minggu, sama hari Minggu aja. sama hari-hari gede lah. Hari-hari biasa Hari biasa, rutin normal. masuk. Cuma mungkin akhir tahun kemarin tanggal merah, walaupun tanggal merah dibablas karena emang ada tutup buku gitu, komplain gitu. Nah, Itu kan akhir tahun. ada berapa banyak tuh kira-kira tuh karyawan di situ? Nah, masih hitung jari. Mungkin kisaran 15 lah. 15 orang. 15 mungkin yang aktif kayak kontrak gitu ya. Mungkin kontrak tuh cuma 7 orang. Harian kontrak tuh apa ya disebutnya? Harian tapi kontrak gitu. Tapi nggak ngikut ke yang kontrak asli. Masa kontrak kali ya? Sebenarnya Ya. apa ya Bang ya? Sekarang kan emang banyak regulasi yang maksudnya dalam artian yang menjadi tabulasi, seringkali yang jadi harian tapi kontrak tapi pada dasarnya outsourcing. Iya, Kan gitu. betul. Nah, begitu. Emang di situ kontrak apa kebanyakan karyawan? Kebanyakan harian kontrak tuh outsourcing. Outsourcing. Kontraknya mah dikit. Kontrak asli gitu dikit. Karyawannya? Hmm? Karyawan mah gimana ya? Karyawan kan kayak nggak pakai gitu, jadi kayak admin-adminnya doang Bang, yang kontrak itu. Admin, supervisor, Oh. operator udah. Kalau karyawan itu kayak lapangan itu makanya harian semua rata-rata. Yang di lapangan tuh harian semua. Harian semua. Ya, tahu lah ya. Tapi sejauh ini udah berapa bulan tuh?
kerja di situ? Udah 1 tahun? Tahun 3 bulan. Tahun 3 bulan. Tahun 3 bulan. Kurang lebih 13 bulan kali ya? Iya. Lebih 15 kan? Kan Oh iya, 15 bulan. 1 tahun? 1 tahun 3 bulan. 12 tambah 3. 15 ya. Iya. 15 bulan. Tapi sejauh itu tetap nyaman kerjanya? Alhamdulillah, karena emang kenyamanan itu kan prioritas utama ya. Kadang yang mikirin salary atau gaji, mungkin banyak yang gede atau yang di atas UMK gitu, atau UMR. Tapi kadang kita nggak tahu kan kenyamanannya, tekanannya seperti apa, pressure. Karena kan mental yang emang harus dijaga banget teman. Kalau udah sekarang kan rata-rata sensitif. Iya. Egonya gede, moodnya nggak ini, mood swing lah. Sekalipun banyak gesekan, tetap aja gesekan ada tuh. Gesekan selama itu kan masih hal wajar lah. Padahal kalau emang nggak ada gesekan sama sekali kan nggak mungkin. Dunia kerja. Cuman kita memilih dan memilih mana yang paling pas nih pressure-nya buat kita, yang kita kuat gitu. Di situ lumayan nyaman ya. Ada berapa banyak anak-anak sini, anak Lego yang kerja di situ? Akamsi ya. Akamsi sih lebih dikit, paling 3 orang doang sih. 3 orang. Jadi dia ngandelinnya yang kayak kan itu bercabang kan ya, perusahaan bercabang ada di mana-mana gitu, setiap provinsi ada. Jadi kadang dia ngambil di setiap cabangnya, jadi paling pakai akamsinya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau ngambil di orang-orang cabang. Iya, ngambil di orang-orang cabang gitu. Jadi paling ngambil akamsinya beberapa doang gitu. Nggak banyak lah, hitung jari. Tadi ada berapa? 3 orang dong? 3 lah. Kalau yang aktif ya, masa aktif itu kayak tadi harian kontrak. Kalau yang kayak ada beda lagi nih, panggilan tuh kalau barang freelance kayak barang lagi banyak doang, kayak emang lagi gebrakannya gitu banyak. Mana ngambilnya tuh yang buat freelance? Dari Freelance dari cabang? Dari kita nih yang ayo punya temen nggak gitu, rekomendasi atau tetangga atau saudara gitu. Nah gitu baru ada banyak gitu orang sininya. Kalau freelance itu kan biasanya dibayar pas hari itu kerja aja kan? Iya, benar. Hari itu kerja, hari itu dibayar. Tapi sejauh itu apa emang kebanyakan yang menggunakan jasa freelance apa yang harian? Banyaknya sih menggunakan harian. Harian ya? Harian. Karena kan kalau freelance kan kalau barang banyak doang, kan kadang barang nggak setiap kali banyak. Kadang kalau kayak sebulan 2 kali doang atau 3 kali doang. Bertahap ya. Ya cukup lumayan juga sih ya, kurang lebih 15 bulan. Ya mudah-mudahan sih kedepannya naik status ditambah lagi kalau bisa dari anak-anak Akamsi Lego kita jadi bawa dampak lah ya. Ya, Bawa dampak bisa nyalurin orang-orang sini ke sana gitu. terus kalau masalah percintaan, gimana percintaan? Sepertinya tidak mulus. Tidak berjalan mulus. Iya. Tidak mulus. Seperti batu kerikil lah ya. Lebih parah sih. lebih kayak gorong-gorong. Digorong-gorong. Nggak kayak ini bolong-bolong jalan. Iya bolong-bolong ya. Kayak zaman tempo dulu ya. Oh iya. Tempo orde lama. Adalah percintaan lah katanya. Tapi tetap kan sejauh ini masih komunikasi. Komunikasi kamu nomor 1 pertama. Komunikasi itu.
penting sih bang, komunikasi penting. Penting ya. Penting. Intinya inti sih kalau komunikasi mah. Komunikasi kan banyak perihalnya tuh, bukan komunikasi dari bicara aja atau Benar. Dari komunikasi kan kita bisa bisa ngembangin tentang nyari masalahnya, atau ini kan apapun harus diobrolin. ya harus dibicarakan. Bahkan apapun permasalahannya, sekecil apapun itu masalah harus dibicarakan. Betul. Yang disebut apa sih namanya, causa prima. Causa prima itu kan bagian dari sebuah, ada arus utama, pasti ada penyebab arus yang pertama tuh kan. Tidak mungkin ada sebuah akibat tidak ada penyebabnya. Ini harus dibicarakan, disebutnya causa prima. Betul. Kayak sabab lah ya. Sabab. Muncak budak santri, ini kan kita mau menjelang bulan puasa nih. Ya kan, tinggal hitung bulan ya. Bulan. Muncak budak santri mana disebutnya? Ala kulin syababun. Wah. Apa Iya. tuh? Setiap satu perkara pasti ada penyebabnya. Ya betul. Betul sekali, betul. Dengar itu juga saya. Nggak ada ini ya, apa sih? Nggak ada semut kalau nggak ada gula. Ya. Diminum Pak ya? Iyalah, diseruput lah. Udah perlu nyebat tuh. Nah, enggak lah. Jadi ngurangin Biar untuk ngurangin bocoran. ngurangin isi ini pengeluaran. Rokok kan makin mahal aja Pak. Iya sih, kian apalagi sekarang udah naik lagi. Sebelumnya rokok mahal itu ada plus minusnya sih ya, atau cuma minus doang? Tergantung juga sih, emang rokok kan kadang yang tadi apa, ada plus minusnya ya. Ada pasti ada. Entah itu buat dari perokoknya, Atau dari orang lainnya ya. dari orang lainnya ataupun pemakainya, ataupun yang sekarang yang mau naik juga persentasenya. Kalau saya ya sebagai ini perokok juga Adiktif lah, kan pecandu ya. candu. Wah, Makanya adiktif ya. adiktif. Kalau dampak buruknya sih mungkin kalau yang ini pada mahal, banyak yang ilegal bertebaran. Ilegal itu bertebaran karena yang legalnya mahal, nggak kejangkau sama kalangan kita lah, sebagai apa ya, menengah ke bawah. Bukan ilegal, intinya ngeceran kali ya. Segitu lah. Terus tapi dampaknya juga bagusnya ada. Jadi mungkin anak kecil atau anak-anak yang di bawah umur yang belum kerja itu jadi nggak bisa beli, atau di inilah apa ya, Itu dampak positifnya. menurut saya. Kalau murah kan siapa aja bisa beli. Dampak negatifnya apa tuh kira-kira? Ya tadi itu banyak munculan yang ilegal, Jadi yang ngeceran banyak pemalsuan gitu. Apakah harus turun lagi harga rokok Pak? Ya, kita lihat aja perkembangan ke depannya. Karena kita kan hanya sekedar orang yang ada di akar-akar rumput, jadi belum tahu gimana perkembangan bisa naik turun. Kan yang tahu cuma orang-orang yang ada di awan sana aja. Di kayangan lah ya. Iya. Kalau orang di kayak orang-orang yang seperti kita di akar-akar rumput, mana tahu. Iya itu. Terus saya berharapnya sih normal aja Pak, biar masuk di semua kalangan. Maunya sih seperti itu memang. Sebagai perokok ya, ngomongnya sebagai perokok. Nggak sebagai perokok. Karena kan hampir mayoritas dari rakyat kebanyakan dari itu tuh kan perokok.
Karena hitungannya pajak terbesar negara kita kan apa Pak ya? Cukai rokok kan? Seperti Pajak itu sih. rokok. Mungkin karena itu juga mungkin dinaikkan supaya pendapatan negara lebih besar kah? Ya bisa juga. Mungkin dampak positifnya ya mungkin buat rakyat-rakyat juga mungkin ya intinya ke situ. Yang dari katanya kata-kata mereka itu dari rakyat untuk rakyat Pak ya? Oh, iya. Dari rakyat untuk rakyat. Seperti kita menanam pohon, ketika mau tumbuh kan kita harus menanam kan pertama kalau mau menanam pohon apa tuh pohon Berawal dari bibit. bibit dulu kan. Benar-benar. Baru menuai ketika dia udah tumbuh, berbuah, dan yang dampak merasakannya kan bukan dia sendiri, bahkan semua yang ada di kalangan circle situ kan. Betul. Tapi sejauh itu emang Bung Supi ini tetap konsisten ya, dari segi itu pekerjaan, percintaan cukup satu ya, konsisten ya, nggak maksudnya beralih ke pindah lain hati lagi enggak. Oh iya. Sebenarnya sih konsisten itu kunci kehidupan sih Pak sebenarnya. Di kehidupan. Iya, biar kita hidup nggak abu-abu. Jadi ada tujuan dan planning. Ya. Semua kan berawal dari rangka, baru dijadikanlah sebuah rangka itu. Kalau rangkanya kita nggak punya, mau jadi apa nih gitu kan? Masih abu-abu. Saya kalau konsisten dengan kayak gitu tuh kan harus butuh konsisten buat mewujudkan si rangka itu supaya jadi apa yang kita udah planning. Menurut saya Dan nggak terlalu samar ya. kalau nggak konsisten kan udah buat rangka kayak gini Pak nih. Contoh rangka A, kita nggak konsisten, nggak lagi ke B, Ya. B nggak konsisten ke C. Jadi itu 3 rangka itu nggak jadi semua nggak konsisten. Menurut saya sih mendingan hal kecil yang dikerjakan dengan konsisten dibanding hal besar yang cuma dibicarakan. Iya. Sekarang ini ya. Konsisten itu kan bagian sebuah dari kata integrer, tegak, lurus dan selaras. Betul. Konsistensi. Jadi ketika mau membangun hal apapun berarti harus didasari dengan konsistensi ya. Betul. Baik itu dari pekerjaan, percintaan, Ya, betul. Sama meniti karir. nanti karir. Tuh, kuncinya itu sih Pak. Karirnya kira-kira karir apa aja yang mau ditempuh? Nah, kalau karir sih mungkin pengen ini sih Pak. Yang soalnya kalau Jangan Pak lah, jangan terlalu kaku begitu. kita Pak aja kita Pak aja daripada Bung. Bung tuh kayak apa ya Pak ya? Jangan kaku begitu dong. Pak aja dah. Jadi Anggap aja rekan. bunga Bung. Ya boleh lah. Lucu aja jadi Bung gitu. Jadi sampai mana tadi Bung? Sampai mana ya? Tadi konsistensi dalam percintaan. karir ya, karir ya. Karir. Pengennya sih kalau dari segi karir tuh pengennya mah usaha ya Bung ya. Usaha. Enggak pengen terus-terusan kerja di orang sih. Cuma mungkin kalau ini saya pendapat pribadi, planning itu kerja di orang tuh cuma buat modal gitu. Jadi Modal. kerja di orang tuh ngumpulin buat modal, ketika kita modalnya udah pas buka usaha sendiri gitu. Target akhir saya sih dalam sebuah karir sih di usaha sendiri. Ya sendiri, usaha sendiri ya. Benar. Usaha pakai kartu kalau boleh tahu. Belum tahu ya karena modalnya belum kelihatan. Tapi sejauh ini planning udah ada kan? Planning udah ada, pasti usaha kalau pengennya. Cuma kalau untuk usaha apanya nantilah.
Disesuaikan sama modal. Modalnya udah cukup ya. Betul. Karena kan modal juga emang nggak main-main. Kan nggak langsung kita buka usaha tuh langsung maju pak. Pak lagi aja kan. Ini udah pak aja deh cocoknya pak. Pak aja deh. Nggak perlu langsung maju gitu loh. Pasti ada yang ini dulu, ombang-ambing dulu. Intinya merintis lah ya. Merintis. Bertahap. Benar. Kecuali emang kita punya ortu yang istilahnya dipilih gitu pak. Benar. anggarannya yang banyak ya. Iya. Aduh, itu namanya pewaris. Membawa Kita itu perintis. Iya. legacy ya. Mm-mm. Warisan orang tua itu gampang-gampangnya kalau saya kita legacy ortu Betul. anggarannya banyak mungkin Betul pak. Betul. Cuma kita juga, saya juga nggak menafik lah, saya pengen jadi kayak pewaris jadi enak tinggal jalanin, tinggal iniannya lah. Cuma kan apalagi ya kita nggak bisa milih dilahirkan di siapa, dari keluarga mana. Cuma dari semua itu kan tergantung kitanya ngambilnya dari sisi mana gitu. Dari setiap orang tuh mendeskripsikannya beda-beda. Kalau saya sih masih bisa ini kayak mendeskripsikan bahwa kita dilahirkan dari keluarga yang memang nggak dari kalangan menengah ke atas ya. Mungkin itu dengan cara itu Tuhan buat melatih kita jadi kuat gitu kan karena mental pewaris perintis itu kuat pak. Beda halnya dengan yang cuma waris karena kan dia biasa enak nanti sekiranya orang tuanya udah nggak ada dia nggak bisa survive. yes. Karena terbiasa enak dan di bawah-bawah bayangan orang tua kan. Jadi ketika orang tuanya maaf nggak tiba-tiba nggak ada, wah dia tiba-tiba anjlok hidupnya berubah 100 derajat, nggak bisa ngapa-ngapain. Bedanya dengan yang merintis dari bawah ya. Kalau orang yang merintis tiba-tiba kaya enak pak, mau ke bawah lagi pun nggak kaget karena dari bawah. Kalau yang biasa di atas terus ke bawah pasti kaget, dia rata-rata nggak bisa survive, langsung drop ya. iya. Sedangkan kan kehidupan nggak melulu di atas pak, berputar. Kata orang hidup berputar. Kayak apa tuh berputar? Kayak roda. Namanya kan roda kehidupan. Kalau nggak berputar namanya bukan roda kehidupan. Iya, jadi untuk Roda cinta berputar nggak sih? roda cinta. Kayaknya bukan roda cinta ya, kalau cinta apa ya? Nggak muter-muter loh. Selalu gagal. Bukan gagal sih sebetulnya. Iya, bukan gagal sih. Dan seringkali ada kata pepatah, gagal adalah tanda suatu keberhasilan yang tertunda kan itu. Betul. Sebuah biar kita lebih introspeksi diri, Kita bisa merevisi lah ya. merevisi Belajar dari pengalaman. pengalaman. Iya sih, benar. Memang kadang banyak juga kan yang istilahnya gagal bercinta, akhirnya yang terjadi terpuruk kan kebanyakan gitu kan ya. Mau buat apa yang tadi dibilang mau bikin apa tadi usaha, akhirnya karena banyak masalah dengan percintaan akhirnya mau usaha juga gagal, Tertunda paling ya. tertunda. Karena ini udah punya kayak tuntutan buat sudah lamaran, buat nikah gitu. Ya kembali ke orang sih pak. Kembali lagi ke orangnya ya. Mau pahit dulu atau manis dulu menurut saya. Ini pandangan saya ya. Ya mungkin orang beda-beda yang nonton atau yang ini beda-beda. Kalau saya sih kembali ke orangnya. Oh jadi setiap perspektif individu itu kan beda-beda. Beda-beda pasti. Ini menurut asumsi Saya pribadi. Bung Supi gimana nih kira-kira? Saya sih tinggal milih aja mau manis di awal apa pahit di awal. Karena Bung Supi mau di mana? Mau pahit dulu apa manis dulu? Saya mending pahit dulu sih pak. Pahit dulu. Pahit dulu. Karena kalau kita belum selesai sama karir kita, apa yang kita ingin, kedepannya juga agak sulit mungkin pak. Karena kan menurut saya ya, pandangan saya pribadi, ekonomi itu kayaknya utama pak. Karena banyak kasus pencerahan itu dari ekonomi sih, bukan hanya kami dari
mental atau apa, ekonomi yang banyak sih. Iya. Seringkali kan kalau kita berlayar di tengah laut, Banyak ombak yang menerjang. yang tidak pernah kita Sangka-sangka. estimation, tidak bisa diuji, tidak diduga. Itu ketika sudah ada di pertengahan tengah laut. Iya. Kan seharusnya ketika kita udah berlayar kita harus mempersiapkan itu kan. Betul. Oke, ekonomi oke dia mendukung, nah mental dan pikirannya nggak cukup. Akhirnya Betul. sekalipun banyak anggarannya banyak, kalau mental dan pikirannya nggak mumpuni, nggak cukup, drop. Kebanyakan kan Mungkin gitu. kalau dari usaha banyak modal tapi nggak tahu mau usaha apa, Pak. Begitu. Jadi itu modal itu nggak berguna. Gitu. Jadi emang banyak elemen atau banyak faktor sih kalau menikah itu, mental, ekonomi, dari banyak faktor lah. Nggak banyak faktor, nggak cuma satu doang. Makanya bila harus matang-matang sih Pak kalau ngomongin masalah percintaan. Apalagi kan percintaan mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi kan. Iya. Nantinya Betul. membutuhkan istilahnya pemikiran yang benar-benar matang ya. Jelas Pak, jelas. Pasti kalau pernikahan tuh wah benar-benar inilah, kalau emang belum terlalu ini menurut saya jangan sih. Cuma kembali lagi lah orang-orang persepsinya, mungkin ada kan ada orang tuanya tadi yang kata bapak sampein, emang orang tuanya punya, kadang kan dia ini Pak didorong orang tua, jadi nggak perlu mikirin masalah resepsi atau pestanya mau berapa hari mau apa, udah ditanggung kan sama orang tuanya, yang penting anaknya nikah dulu. Iya. Kalau saya kan mungkin sadar diri, keluarga saya dari kalangan menengah ke bawah, jadi dari semuanya resepsi atau pelamar atau apa harus dari keluarga sendiri gitu. Jadi emang prosesnya agak lama kalau yang dari hasil sendiri. Prosesnya membutuhkan waktu lah ya. Waktu lah ya Pak, nggak instan saya. Mungkin yang instan itu biasanya begitu dapat privilege dari orang tuanya sih. Karena orang sukses itu nggak mungkin apa ya, orang yang mau saya pernah ini gitu lah ya, pernah didengar dari kutipan dari seseorang tuh siapa gitu, orang-orang penting sukses itu sebenarnya, kalau yang sukses instan di usia muda tuh nggak ada Pak sebenarnya. Sukses itu biasanya dari umur 40-an ke atas, 30 ke atas Suksesan itu. Tapi kalau masih muda itu maksudnya gimana ya, emang tapi tergantung orang juga sih definisi sukses itu apa. Kan banyak artian sukses itu. Apa aja tuh kayak? Nah kalau definisi sekarang mas saya mah sekiranya udah cukup aja juga, mas saya udah sukses lah, sehat. Cuma belum inilah, belum siap untuk bertempur buat pernikahan gitu. Masih butuh banyak amunisi Pak. Masih butuh banyak Kalau kita mau perang tuh kayaknya senjata itu kita tuh masih kurang gitu. Masih kurang ya. Iya. Terus banyak perlengkapan. Oh iya, harus banyak perlengkapan Pak. Bahaya kalau kurang perlengkapan untuk perang, mati di jalan kita. Jadi intinya kalau memang kita mau menuju hal yang lebih sakral lagi, pertama yang amunisinya itu tadi ya, pertama karir. Betul. Usaha sendiri, Karir. Menurut saya nggak dari satu sumber Pak, menurut saya kalau memang mau kayak masuk ke dunia pernikahan itu. iya harus banyak apa sih namanya kalau kita bikin sumur tuh harus banyak keran. Iya, banyak keran. Jadi yang satu mampet bisa di sumber yang lain. Iya, kan satu jalan ya. Satu sumber doang sih. Ketika yang itu mampet kita kayaknya, aduh, udah blank Pak. Kopi dulu lah. Iya. Udah main blank dah pokoknya kalau cuma satu sumber menurut saya. Pastilah. Kalau orang seperti orang kayak kita menengah ke bawah, kalau memang cuma menggunakan satu sumber, satu keran, memang agak kesulitan juga, apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Tuh, kalau yang apa-apa yang mahal Pak. Apa tinggi kan, mau beli
pun harganya pun sekarang udah meroket. Udah meroket, gaya hidup udah tinggi pak, standar hidup udah tinggi. Standar hidup sekarang udah tinggi banget, banyaknya mungkin pengaruh dari sosial media gitu. Apa-apa harus hedonisme. Sekarang kan apa-apa tuh kan kita pertama harus beli kan. Ya banyak ini sekarang tuh kayak validasi gitu pak, harus validasi pak. Kayak gampang terdoktrin orang-orang gitu. Wah si Anu beli ini, kita harus uang gitu. Gengsi lah ya. Jadi sekarang tuh banyak standarnya terlalu tinggi menurut saya. Standar sekarang itu emang tinggi amat sangat, apalagi kalau seandainya anak-anak muda sekarang tuh nggak dibekali dengan apa yang namanya pengetahuan krisis pikiran. Jadi segala hal sesuatu apapun mudah tergoda. Ini kan kalau kritis kan kita gampang untuk menyaring, wah ini kira-kira perlu apa tidaknya, kan kita nggak terus mengikuti. Betul. Bahaya sih itu sih pak. Ya. Dia nggak bisa, anak muda sekarang tuh kadang beli tapi nggak tahu fungsi pak. Cuma karena emang gengsi, tapi dia nggak tahu fungsi gitu. Atau fungsi ya. Mungkin orang kalau bedanya yang anak muda sekarang ya mungkin nggak semua orang, cuma kan kebanyakan. Cuma bedanya sama orang-orang dulu lah, kayak ini karena orang tua kita atau apa. Jadi orang sekarang tuh beli nggak tahu fungsi, jadi kayak misalnya beli mobil nih pak, ya udah buat gengsi gitu. Buat gengsi doang Ya, ya. buat update story, liatin ke semua orang kayak bawa, wah gue udah di atas lu nih, gue udah beli ini gitu. Kalau orang dulu kan beli mobil tujuannya pak, kadang buat usaha lagi gitu, buat dipakai usaha gitu. Jadi si apa yang kita beli itu bagaimana caranya bisa menghasilkan uang lagi gitu. Ini lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Karena sekarang bisa beli doang tapi nggak tahu fungsi. Gitu. Banyak juga ya kayak gitu ya sekarang ya. Kan capek sih pak, hidup betul validasi sama kayak gitu capek. Capek hidup bikin validasi ya. Capek. Cuma nggak tahu kenapa sekarang begitu. Karena kan seringkali itu datang dalam diri yang disebut apa namanya sih? Yang keinginan ya, ego ya. Ego. Lihat rekan beli sesuatu yang kita nggak tahu manfaatnya, tiba-tiba kita beli tapi kita nggak bisa menggunakannya, nggak tahu cara manfaatnya gimana. Iya, betul. Padahal kan membeli sesuatu itu bukan cuma dengan omon-omon. Ya, betul. Untuk Sekarang harus memakai anggaran. Yang anggaran itu mungkin nggak kecil lah. Nggak kecil, sekalipun ya dibilang kecil ya mungkin buat mereka yang bilang kecil, tapi sekalipun harga 50.000 kalau buat kalangan sekelas kita ya cukup gede juga. Betul. Kadang sampai ada yang maksain harus ngutang. Menurut saya sih itu berlebihan pak. Berlebihan ya. Berlebihan. Kalau sampai harus ngutang buat ngejar validasi loh. Mendingan kalau ngutang yang buat ada usaha sih pak, dibanding ngejar validasi begitu. Yang buat usaha ya. Iya, ketahuan kita. Ngutang juga ada ininya, ada penjelasan lah, membuat usaha gitu kan. Ya kan orang tua nih sekarang usaha nih, nanti buat mungkin legacy, mungkin buat legacy itu nantinya mungkin. Ya, mungkin Buat diwarisin ke. Kalau kayaknya sih kalau ngambil kerjaan orang tua sih kayaknya enggak lah, harus beda. Cuma mungkin ilmunya ngambil dari dia. Kalau saya petik, kalau saya gali. Nah, karena turunan saya emang rata-rata usaha. Jadi kayaknya sayang kalau nggak dimanfaatin ilmunya. Iya. Tuh. Jadi lebih baik merintis sendiri ya. Ya betul. Dengan sendiri. Orang tua itu hanya untuk kita hikmah cari, untuk kita Iya, petik ya. Orang tua tuh menurut saya tuh kayak buat ini dong sih pak, buat
kayak kalau mungkin kalau di kita itu kayak pengarah lah. Kadang kan kita namanya saya anak muda, kadang ada butanya, ada ngeblengnya. Nah dia yang mungkin meluruskan lagi. Ya. Cuma kalau untuk bergantung sama mereka banget sih enggak sih, apalagi sampai dikasih kayak usaha gitu. Jadi mereka ini nih mereka ngasih usahanya ke saya, enggak sih maksudnya. Pengen beda dari dia nih. Pengen beda. Jadi nggak mau ngancurin usaha orang tua. Tapi memang udah sepekan ini gue jarang ketemu juga nih sama Bung Supi, baru kali ini nih bisa diajak dialog. Ya itu Pak, namanya kita anak korporat ya. Anak korporat ya. Kerja di orang, terus bagian saya tuh kayak emang kayak lapangan gitu kan ya. Namanya lapangan gitu emang kalau akhir tahun atau hari-hari gede emang lagi naik-naiknya. Tapi nanti di usia kisaran 30 bahkan bisa lebih, nggak bakal terus kerja di pabrik apa? Ya itu kayak saya bilang tadi Pak, nggak bakal. Saya emang niatnya dari awal tuh emang pengennya usaha. Cuma kan kadang orang yang emang soalnya ngambil jalan kita sih gampang aja Pak. Saya mungkin sekarang minjem ke bank buat buka usaha, nah saya langsung bisa usahakan tuh. Tapi saya nggak mau ngutang Pak, karena menurut saya jangan dulu lah, masih muda gitu. Jangan terlalu banyak utang gitu, takut menghambat karir saya gitu. Karena kalau kepikiran utang tuh kadang kepikiran Pak. Iya betul. Kita kepikiran kalau itu menghambat, misalnya modalnya dari penghasilan kita aja nih kerja di orang gitu. Karena kan sambil banyakin relasi Pak. Kita kan di perusahaan atau di pabrik ketemu banyak orang. Nah kita bisa sharing, bisa nanya-nanya, bisa banyak relasi lah. Jadi ketika kita usaha tuh udah banyak relasi atau udah banyak masukan, udah enak. Jadi banyak untungnya sih Pak. Jadi modal nggak ngutang, relasi udah banyak, itu udah sharing sama banyak orang, barulah mungkin saya gitu. Jadi kita usaha kita udah matang. Kadang kan gagasan itu tidak datang dengan meditasi kan, datang dengan berinteraksi. Ilmu itu kadang nggak di sekolah doang, banyakin relasi ya kan. Interaksi di Interaksi. lapangan, sosial dengan orang lain. Betul. Lagi Bung Supi ini kan, Bung apa Bang kira-kira ini saya manggilnya nih? Kayaknya Bang ya. Bang aja Bang Supi. Ini kan masih cukup muda ya, kalau menurut saya. Iya. Saya berpikiran udah agak matang sih Pak. Muda tapi udah cukup matang. Iya. Kalau saya mikirnya sih kayak tua aja gitu Pak. Kalau memang tua Enggak mungkin gini kali. Gimana? Umur masih muda, cuman pemikiran udah cukup matang. Pemikirannya gitu kali ya. Kalau saya lihat sih masih muda, cuma pemikirannya udah cukup dibilang apa ya, visioner, memandang jauh ke depan. Nah, makanya itu kadang laki-laki itu musuh terbesarnya pikiran sendiri. Iya. Saya kadang hal-hal yang belum terjadi udah saya pikirin. Tiap hari kan saya, atau kenapa ya, ini tipikal orang yang belum kejadian tapi udah saya pikirin gitu Pak. Ada resikonya kayak gini, ininya begini gitu. Jadi kadang terlalu numpuk juga gitu. Saya juga bingung ngalihinnya kadang. Tahu kenapa gitu. Yang pasti sih intinya kalau bisa, kalau emang Bang Supi ini bukan gua nggak menggurui ya, ini sharing aja ya. Apalagi di usia muda seperti Bang Supi ini pasti banyak apa yang namanya doktrin. Ya betul, pengaruh banget tuh, gampang banget Pak. Terbawa arus. Betul. Ya, terbawa arus. Dan yang paling sulit diantisipasi itulah ketika di akhir tuh. Yang paling sulit diantisipasi. Nah,
yang harus diantisipasi itu tadi. Pertama ya konsistensi yang dibilang itu kan, konsisten. Betul. Apa tujuannya, kita jangan udah terpengaruh sama orang lain. Tetap sama tujuan kita. Konsisten itu Pak yang memang gampang diucapin tapi susah dipraktekin ya. Harus secara perlahan, karena yang tahu itu sendiri bukan orang lain, karena kita. Iya, betul. Betul. Begitu juga dengan karir yang sedang mau dijalani sekarang oleh Bang Supi ini. Betul, itu konsisten apa ya? Pekerjaan, percintaan, karir tetap satu-satunya ya pada pengen Sesuai rencana ya konsisten. Benar. Apakah Pak? Besok masuk kerja lagi nih? Normal lagi Pak, cuma sehari doang tadi. Udah benar-benar tahun barunya doang gitu. Karena emang lagi banyak-banyaknya. Sebenarnya kalau tadi bukan tahun baru Pak, bisa aja masuk gitu Pak. Kalau tadi bukan tahun baru Iya, masuk. kalau cuma tanggal merah biasa bisa masuk gitu. Kalau tahun baru saya bisa nego-nego lah, negosiasi gitu. Pengen kumpul keluarga atau sebagainya. Jadi dikasih kegiatan. Tapi kan enak juga dibayar. Ya, kadang ada beberapa hal yang apa nggak bisa dibayar Pak. Kayak momen sama keluarga. Entah itu apalah, ada beberapa hal yang nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak setimpal dengan uang. Enggak, maksudnya kalau seandainya kerja kan masuk dibayar, ya kan? Beda halnya dengan istilahnya yang tadi kita konteksnya bicarakan dengan keluarga, itu beda halnya lagi. Kalau kita masuk kerja kan dibayar. Konteksnya kalau sama keluarga itu emang tidak bisa dibayar. Iya. Konteksnya beda lagi halnya. Nah sekarang kita konteksnya adalah kalau kita masuk kerja enak dong dibayar, ya kan? Tapi sejauh itu emang suka ada yang namanya loyalitas gitu. Loyalitas sih mungkin ini Pak ya. Loyalitas pasti ada setiap perusahaan. Ada ya? Ada. Ya emang kita kadang susah juga sih Pak. Ya, Pak. Bentar Pak ya, mau angkat telepon. Sorry Pak, biasalah telepon. Potong mobilnya, potong. Tersambung Nah, aja. kita ini dulu nih. Oh, ya. Apa? Ntar dulu. Bisa dipotong Pak ya? Enggak lah, Enggak. lanjut aja sih. Tapi saudara lu. Ya salah Pak. Aduh. Ponakan. Lagi mau ada acara gimana? Acaranya sih mungkin jam 11 Pak. Jam 11. Cuma namanya anak kecil. Kalau udah dikasih tahu maunya buru-buru. Banyak buru-buru aja ya. Iya. Emang sih kadang anak kecil lebih peka juga. Kita nggak bisa. Bisa Pak, kalau udah anak kecil Pak. Ya memang sekarang itu, sekarang saya memang harus konsisten juga membagi waktu Pak. Iya. Buat pacar, buat keluarga, sama buat karir. Iya. Saya kalau mungkin dulu saya ngabisin waktu dengan nongkrong terus, lupa sama keluarga, lupa sama karir. Dulu tuh. Dulu Waktu di usia berapa? usia belum matang malah. Kayaknya mungkin belum matang ya, cuma maksudnya zaman sekolah lah, zaman sekolah atau zaman masih belum punya
visi misi dalam hidup, visi misi dalam hidup pastinya. Jadi masih sekolah masa-masa kelam lah itu aja sampai saya mah. Cuma taunya nongkrong tanpa membagi waktu. Soalnya waktu adalah uang Pak ya. Time is money. ya. Secara teknikalitas kan masih seperti itu. Iya, benar. Yang saya orang bicarakan time is money, waktu adalah uang. Betul. Nah, makanya sekarang harus adil sih Pak. Enggak, jadi buat pacar segini, orang tua segini, buat nongkrong segini, buat kerjaan segini. Intinya bisa membagi waktu ya. Ya betul. Betul. Harus adil ya, belajar adil. Yang paling terpenting sih adil buat diri kita pribadi dulu. Betul. Ya. Karena buat apa kalau misalnya kita berbuat adil, tapi kita tidak adil pada diri kita sendiri. Betul, benar-benar. Iya Pak, kadang-kadang begitu Pak. Iya kan kebanyakan seperti itu. Makanya dia bilang adil. Kalau kita mentingin yang lain atau orang lain, ternyata di kita juga kayak minta buat istirahat atau apa, gitu kan. Kita paksain. Bukan adil dalam diri kita kan. Harus bisa membagi. Betul. Karena membagi adil itu tidak hanya cukup orang lain saja. Betul. Masuk kerja jam biasa tuh jam berapa? 7? 8 Pak. Jam 8. 8 sampai jam 5 sore. Kalau tidak lembur. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. 5 sore. Itu nggak termasuk lembur. Enggak. Kalau lembur tuh saya breaknya 2 jam Pak. Jadi jam 5 sampai jam 7. Oh, itu breaknya. Ya, start lagi jam 7. Tapi cukup lumayan panjang juga ya 2 jam. Iya, karena mungkin dia menghargai waktu maghrib. Start lagi jam 7 baru tuh dari. Berarti jam 12 siang nggak istirahat lagi tuh? Jam 12 istirahat, jam 1. Oh, cuman yang dari jam 5 sampai jam 7 itu menghargai waktu jam sholat maghrib. Iya, biar leluasa lah. Leluasa. 2 jam lumayan tuh dari jam 5 sampai jam 7 Pak. Enak juga sih, emang dekat jaraknya kan. Ya itu termasuk privilege sih Pak. Jadi bisa lebih penuh karena harusnya makan di luar, jadi kita makan di rumah. Iya. Tapi sejauh ini nggak pernah bekal gitu nggak? Oh enggak Pak, Pulang aja. karena dekat percuma. Ntar dingin kalau bekal mah. Nah, Iya sih. dadakan sih Pak. Kangen juga masakan emak di rumah. Wah Ya. iya itu dia. Biasa kan masakan emak lebih nikmat. Wah iya Pak, betul. Bukan masakannya sih yang nikmat, kumpul keluarganya ini yang bikin ngangenin ya. Ah, iya betul. Walaupun kita, ya itu Pak, saya sampai sekarang nih belum berani kerja ke yang ngerantau gitu. Nah, Ya itu, walaupun di rumah cekcok gitu sama orang tua, tapi kalau jauh kan nggak bisa saya jauh gitu. Gimana ya konsepnya? Jauh nggak bisa, tapi kalau deket pun sebenarnya nggak akur-akur amat. ya memang begitu konsepnya. Konsep itu kan bagian dari sebuah itu masuk dalam ranahnya rindu. Iya, itu kan rindu namanya. Betul sih. Rindu nggak jauh beda dengan kangen. Sama bedanya kalau rindu sama keluarga bisa, kalau kangen sama pacar juga bisa. Kalau rindu itu kan kita kadang kayak seperti hujan. Iya, rindu itu dia datang tapi tidak pernah menetap. Itu rindu namanya. Sewaktu-waktu kita pengen balik lagi ke situ, pengen bertemu lagi, berkumpul lagi dengan keluarga. Itu rindu namanya. Benar Pak. Saya belum punya mental buat merantau Iya. sampai saat ini. Apakah bisa dibilang ngelatih cemen Pak? Ya enggak juga sih, kadang kan itu bagian dari sebuah perspektif masing-masing kan beda-beda. Iya sih. Benar. Kalau saya bilang cemen, nantinya beda lagi kan asumsinya kan.
betul betul. Kita mungkin kembali ke perspektif masing-masing ya. Iya, kembali lagi pada perspektif masing-masing. Iya. Biasa bawa si jagur hitam. Ya, betulnya mah pakai motornya sih yang bagusan pak, yang bagusan. Jadi ini sebenarnya ada Yang mana? ada Beat. Iya, Itu jagur hitam? beat hitam. Yang beat ini hitam juga pak. Oh. Cuma itu bagus, maksudnya masih licin lah, Hmm. masih bisa ngaca kita di bodinya. Ya. Jadi itu tuh ada cerita pak, mengapa saya mengganti ke jagur yang hitam. Kenapa tuh? Aduh, semoga ini aman nggak pak ya kalau di sini pak? Ya kalau nggak sekiranya bikin Yang inisial lah ya, pakai inisial. Jadi pada puncaknya itu yang Beat hitam saya itu yang motor yang bagus lah ya. Ini pak sering jadi motor ini yang jadi kayak motor investasi di situ. Kemana-mana pakai motor saya. Iya. Kemana-mana saya. Saya bingung. Intinya itu motor multi talent lah. Iya. Kemana-mana aja oke. Ya kalau di ini sih di modal nggak apa-apa pak. Iya. Ini kadang hanya untuk sekedar kita sih nggak nuntut ya, cuma kepekaan atau inisiatif lah ya. Jadi kayak hanya sebatas uang bensin pun mereka kayak nggak beli gitu. Kita kan bukan mengharapin tapi kan ya namanya dipakai kan gitu lah, wayangnya lah gitu. Takutnya dia kehabisan, dorong-dorong yang antisipasi beli bensin saya, kali ya. Iya, ini saya yang modal, saya apa, mereka yang pakai. Mungkin pada saat itu saya masih nyabarin pak, dan pada akhirnya adalah security saya itu di sana ya, security. Iya. Dia minjam, dipakai ini pak, nungguin pak, jatuh, lecet dah tuh semua, body, pion, terus bumper. Kan terus dia nanya pak ya, kalau mau ada yang diganti, tolong bilang aja ya. Ya namanya kita orang ini nggak enakan. Masih kita ngomong sih harus ganti-ganti ini nggak enak kan pak ya. Namanya kita orang nggak enakan. Nah pada puncaknya saat itu pak. Saya nggak minta ganti tapi saya langsung ngurusin motor itu, saya ganti pakai motor yang jelek. Jadi menghindari hal seperti itu. Iya. Ketika udah pakai motor jelek kan nggak semua orang mau pakai. Nah, bukannya saya hitung-hitungan atau bahasa kasarnya nggak memperbolehkan pak ya. Kan saya juga itu yang repot pak, kalau bensin atau kerusakan atau apa. Intinya lebih kepada antisipasi lah ya. Antisipasi pak. Ada pun untuk ya istilahnya musibah kita Ya, nggak mana yang tahu. Ya. Cuman kita Konteksnya. kadang kan nggak mungkin kita, makanya yang kena musibahnya yang pakai motor kita tapi kita minta ganti kayak gak enak itu Ya. pak. Berarti intinya nyadar diri aja dah. Iya. Jadi lebih baik saya jangan bawa motor itu dah gitu. Ini sekarang gua si hitam aja. Si hitam pak. Lagi pula kan si hitam banyak kenangannya juga kan. Wah itu kuat pak, kuat, nggak rewel motor kayak gitu. Iya ya. Bisa mesin tua itu, wah jos pak. Mesin tua kadang emang lebih ngejos ya. Wah jelas pak. Kuat juga bantingannya. Kalau yang Enggak yang kayak sekarang ini rewel. ini manja masih nggak apa-apa, Iya. sensitif. Sama nggak sih anak-anak sekarang Wah. jam aja gitu? Wah sama Enggak pak. kali. Ah sama pak. Hah? Sama. Kadang itu sensitif. Sensitif ya? Sensitif. Berubah-berubah mood. Egonya tinggi, pengen menang terus. Karena sekarang kan tingkat gengsi itu tinggi pak. Jadi ego pada gede. Tapi sering dirawat tuh si hitam. Alhamdulillah enggak. Make doang, kayak cewek pak. Make. Taunya cuma ngisi bensin doang. Sampai oli pun gak diperhatiin. Padahal dia juga rindu ya. Ya. Pengen dirawat. Ya. Kenapa sih gue cuma dipakai nggak pernah dirawat? Ya, gitu. Dibilang kejam sih kejam ya. Kalau motor itu punya perasaan pak. Motor kan kalau emang tiap hari dipakai sama kita itu udah jadi bagian dari kita kan. Oh jelas. Iya. Nah itu yang tadi kita bilang adil Iya. itu bukan istilahnya
makanya itu tadi Kadang motor bagian diri kita ya, ada diri kita juga. kadang nggak melulu tentang adil ke ini ya, ke manusia sama manusia ya. Kadang ke benda juga kita Iya ingin keadilan, harus ada keadilan. Kayak sama HP, ya, motor, sejenisnya mah. Benar-benar. karena kan setiap kali apa itu dari elektronik apapun bentuknya yang disentuh dan dipakai sama kita, pasti dia juga butuh interaksi dari kita, butuh dirawat. Jelas pasti dia ya memang hak dia gitu Pak. Sebenarnya hak dia kan mendapatkan perawatan dari kita. Iya, Dari segi oli, spare partnya. itu kan ada manfaatnya juga buat kita ya. Nah kita juga ya mas sebenarnya yang nggak dapat tampaknya. Iya. Kadang barang itu mencerminkan si pemiliknya Pak. Iya. Nah, kita hanya tahu si pemiliknya itu kadang lewat dari barangnya. Kadang misalnya barangnya kayak kurang enak dilihat Ya. atau kayak inilah kurang nyaman dilihat. Yang Tanya sih yang sering kali kita pakai lah intinya. karena si pemiliknya nggak adil dan kurang kurang memperhatikan. Iya. Ya, orangnya nggak ini lah, nggak apik. Gitu. Si hitam. Tapi nggak pernah lihat lagi si hitam ada di dalam itu. Si hitamnya nih, beat Si hitam. jagur Iya, jagur. ada. Kalau libur biasa pakai babe. Oh. Kirain diistirahatin dulu gitu. Jadi kayak silih berganti. Jadi kalau hari kerja si hitam itu sama saya, libur sama babe. Nah kalau yang si beat itu kalau saya kerja di rumah, kalau libur ke rumah saya. Jadi main pakai yang bagus, kerja pakai yang jelek, jagur. Si jagur. Iya. Kalau main pakai si jagur kenapa emang? Kan silih berganti. Itu dia tadi Pak, gengsi dan validasi itu. Terlalu kuat ya itu kan bukan validasi kalau Iya, begitu sih. jadi validitas. Iya. Terlalu kuat. Terus kuat Pak, itu susah Pak, gengsi itu Pak. Aduh. Gengsi itu. Tapi ya memang begitulah anak muda. Tapi di satu sisi ya memang itu jadi hikmah juga kan jadi ke kitanya ya. Ya betul. Teguran juga Pak, jadi kalau gengsi tinggi ya penghasilan juga harus tinggi sebenarnya. Jadi harusnya kalau kita sadar kita gengsinya tinggi sama biaya hidup kita tinggi, kita harus kerja lebih keras lagi Pak. Untuk lagi ya. untuk memenuhi si gengsi kita itu. Jadi jangan cuma kita selera tinggi, gengsi kita tinggi, tapi kita nggak sambil diiringi dengan ini kerja keras lagi itu Jawabannya nggak ada, ya percuma juga ya. Iya. Yang ada itu tadi utang, Dan timbulnya ya seperti itu dah. Iya, itu kita percuma sih, cuma ngutang buat gengsi. Capek Pak, Capek ya. capek Pak. Capek batin, capek pikiran. Betul. Tapi ya setidaknya itu udah jadi pengalaman buat kita. Kalau ditimbang-timbang sih mending capek fisik Pak, dibanding capek pikiran. Iya. Kalau fisik banyak obatnya Pak, beli jamu, apotek dekat. Iya. Coba kalau pikiran Pak, buset, obatnya di mana Pak? Ya emang kadang kita kan bukan so agamais, so apa ya kalau terlalu fanatik agama religi. Terlalu, tapi kadang sholat aja gitu. Kalau untuk pertolongan orang kayak saya pribadi, nggak ngaruh Pak, kadang masih belum bikin tenang gitu. Jadi emang pikiran lama ini tuh susah obatnya Pak. Memang pikiran itu udah obat satu-satunya ya, itu tadi. Pertama kita harus cari relasi orang yang biasanya tepat buat kita menuangkan pikiran. Tidak asal ngomong ke ini, yang ada bukannya solusi, Tuh. yang ada malah masalah kan. Iya.
Benar. Kadang kita Dan juga yang harus- kedua, solusi pikiran itu ya harus interaktif seperti ini kita kan. gitu. Kayak musyawarah apa yang jalan keluar. Kalau yang apa nih? Benar-benar itu dia. Ini kan kebanyakan masalah karena tidak terpecahkan, dipendam, Ini depresi pak. akhirnya depresiasi kan. Ini penyakit itu sumbernya dari pikiran pak. Iya. Iya, segala penyakit itu dari pikiran menurut saya. Orang senang jarang sakit biasanya. Karena jarang berinteraksi dengan ya orang-orang di sekitar, ngobrol, Betul. dipendam di kamar, ya kan itu kebanyakan yang depresi. Betul. Betul. Iya. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya kita seperti ini dialog dengan sekalipun singkat Iya. ya ada manfaatnya juga. Ada pak. Buat Mungkin ini juga enggak, ini kayak bisa di next videonya kita juga kayak begini lagi pak. Ini masih banyak hal-hal yang harus saya obrolin. ya Kadang kan emang yang susah itu nyari teman ngobrol pak. iya Iya, bener. Yang susah itu nyari tempat ngobrol pak. susah ya. Kadang pacar sendiri atau orang terdekat itu sendiri itu nggak memahami kalau emang nggak sesuai frekuensi. Apa yang dirasakan, apa pikiran kita. Iya, betul. Kadang ada yang ngedorong dan ngedukung gitu ya. Kadang malah ada yang malah Bikin down. bikin down. Nah, itu dia susahnya gitu pak. Bener. Susah. Nah. Aduh. Oh, jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama Bung Bang jadinya. Iya bang Bung. Jadi Bang sama Bang Supi ini sudah mau mampir ke Nah iya. Ke apa nih? apa namanya ya? Gubuk Waduh. saya. Gubuk. Kayak lagu pak, gubuk kita. Ya. Ini namanya gubuk logika. Oh, gubuk Ya. kita, bukan gubuk kita ya. Kan gubuk logika karena di sini tempatnya bertengkar pikiran. Iya. Siapa tahu saya sering-sering mampir pak ke channel bapak dan ke gubuk logika ini. Jadi mungkin saya cuma bisa bilang terima kasih atas waktunya sehingga mau singgah di tempat gubuk logika. Oh, iya. Dan sebelumnya saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi, hanya bisa bilang terima kasih. Dan mungkin saya juga mohon maaf tadi ada gangguan karena emang udah punya rencana dan jadwal. Mungkin lain kali aja kita atur waktunya lebih matang pak, biar hal-hal yang diinginkan lagi gak kejadian. Kayak tadi kan ada gangguan ini lah, saya bilangnya gangguan sistem apa gangguan apa pak? Itu sebenarnya bukan gangguan, itu kan kode alam. Kayak mau berak, memboker. Kalau berak Iya, ya ini kan naluri yang tidak bisa kita bayangkan tiba-tiba datang. Kan itu kode alam namanya. Betul. Itu biarkan aja Mungkin berjalan dengan sendirinya. Mungkin nextnya kita atur lebih matang lagi Ya. pak ya, biar lebih khusyuk dan syahdu. Iya, kayak lagu apa sih itu? Syahdu. Bukan zaman saya sih pak, lagu itu. Oh, jadi sejauh ini mau ngantar keluarga nih? Ya, waktu inilah biasanya tadi saya waktu keluarga nih. Oke, siap. Gitu. Oke, Bung Supi, sebelumnya saya terima kasih banyak ya Ah. atas waktunya. Semoga kita bisa kembali dan berjumpa. Oh, iya, berbincang lagi pak ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.